Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9 SMP Negeri 1 Ponorogo. Jumpa lagi di channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo untuk mapel PJOK ya. Setelah kemarin UTS, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, sebelum ke materi, Pak Guruku selalu ingatkan tetap jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan karena kita masih dalam kondisi masa pandemi. Baik ya, langsung kita ke materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang aktivitas akuatik. Sebenarnya untuk aktivitas akuatik itu kita harusnya bisa praktek ya kalau ada kolam renang dan sudah tatap muka, tapi kita di sini juga kolam renangnya jauh sehingga kita hanya membahas materi sekilas saja untuk pemahaman kalian. Kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Baik, untuk aktivitas akuatik ya, sebelumnya aktivitas akuatik itu ada renang ya. Pengertian dari renang. Renang ialah ini ya, menurut Badruzzaman, renang ialah suatu cara yang dilakukan oleh orang atau binatang untuk dapat menggerakkan tubuhnya di air. Kemudian menurut Arma Abdullah, renang yaitu suatu jenis olahraga yang dapat dilakukan di dalam air, baik di air tawar maupun di air asin atau air laut. Kemudian menurut Muhajir, renang yakni sebuah olahraga yang dapat menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot dapat berkembang pesat dan kekuatan berenang akan bertambah meningkat ya, benar ya. Dengan berenang seluruh otot di tubuh kita akan bergerak ya. Sehingga juga bisa juga untuk menambah tinggi badan ya. Terapi tinggi badan bisa juga dilakukan dengan renang. Karena ketika kalian berenang, otot itu akan ketarik ke atas dan ke depan dan ke belakang, sehingga akan yang otot-otot di punggung yang tadinya rapat itu bisa agak merenggang sehingga tubuh tinggi kalian akan menjadi bertambah. Kemudian renang juga bisa digunakan untuk terapi mental ya. Misalnya orang yang berpenyakit mental juga bisa dilakukan dengan terapi renang atau terapi air. Yang terakhir yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini harusnya. Renang yaitu sebuah gerakan badan menyelam dan melintas yang menggunakan tangan, kaki, ekor, sirip, menyelam, mengapung, dan sebagainya. Itu ya, 4 ini kalian ingat-ingat, nanti kalau di soal keluar jangan terbalik-balik. Nah, ini manfaat renang ya banyak sekali ya. Ada melatih pernafasan ya. Kenapa? Karena kalian ketika di dalam air otomatis kalian banyak menahan nafas, sehingga melatih untuk kalian mengatur pernafasan. Kemudian meningkatkan kekuatan otot dan tulang ya, meninggikan badan ya, benar ya. Sehat bagi jantung. Bentuk tubuh ideal, meredakan stres ya, seperti yang tadi ya ketika terapi mental, meningkatkan kebugaran tubuh, meredakan radang sendi, alternatif rekreasi, dan meningkatkan mood, membakar kalori lebih banyak. Jadi orang yang kegemukan itu bisa dengan terapi renang untuk agar cepat kembali ke bobot yang ideal. Kemudian self safety, untuk menjaga diri ya, self safety. Jadi ketika mungkin ada bencana banjir, itu bisa untuk penyelamatan diri. Nah, ini kemudian kita lanjut ke nomor perlombaan renang ya, menurut jarak tempuh dan jenis kelamin. Ini ya, di Olimpiade ada gaya bebas 50, 100, 200, 400, 80, 800 ini untuk putri, dan 1500 meter untuk putra. Gaya kupu-kupu 100 dan 200 meter, gaya punggung, gaya dada, gaya ganti perorangan, gaya estafet, gaya bebas,
dan kemudian maraton ya. Ada renang maraton sejauh 10 km ya. Biasanya ini renang antar pulau ya. Nah, bagaimana kalau kalian belum bisa ya, suruh renang maraton bagaimana rasanya. Dan biasanya ini juga renang maraton itu bisa untuk seleksi dari TNI ya, biasanya TNI Angkatan Laut khusus pasukan katak itu biasanya juga tesnya itu ada tes renang maraton antar pulau ya. Nah Pak, ketika renang itu sejauh itu minumnya gimana Pak? Nah nanti ketika renang maraton itu minumnya itu kalian berganti menjadi gaya punggung, jadi menghadap ke atas baru minum, setelah minum baru gaya bebas atau gaya apa lagi. Jadi sambil berenang ya, sambil gaya punggung, tahu ya gaya punggung ketika kita menghadap ke atas sambil minum ya. Itu seperti itu untuk gaya renang maraton. Lanjut ya. Nih Federasi Renang Internasional mengakui rekor dunia putra-putri untuk nomor renang ya. Ini ya nomor-nomor yang diakui untuk rekor dunia. Nih kemudian nih ya tadi ada renang gaya punggung, gaya dada dan sebagainya. Ini kita bahas ya untuk macam-macam gaya. Ini renang gaya bebas. Gaya bebas ialah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan di mana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan air. Pada renang gaya ini posisi tubuh juga berada di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan mempertahankan wajah dan pandangan harus ke depan. Ini ya gaya bebas atau gaya crawl ya. Itu gerakannya adalah seperti kaki kalian itu seperti gerakan berjalan. Ini adalah gaya yang paling mudah dilakukan karena gerakan kakinya itu adalah seperti kita berjalan. Ya, jadi gerakan kakinya adalah seperti ini ya. Seperti orang kita berjalan gerakan kakinya ya. Nah, untuk gerakan gaya crawl itu biasanya kesalahan bagi yang belum bisa itu adalah lututnya itu ditekuk. Jadi gerakannya itu hanya dari lutut ya. Harusnya itu dari pangkal nih paha ya, dari misalnya ini kaki dari pangkal paha, gerakannya naik turun ini, bukan hanya ini. Jadi tidak menimbulkan suara di air. Biasanya kalau anak-anak pinggir sungai biasanya renangnya itu bunyi buk 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 buk, itu karena gerakannya itu dari lututnya itu ditekuk ya, lututnya itu ditekuk seperti ini. Jadi menimbulkan suara di air. Nah kalau renang gaya crawl itu dari pangkal paha seperti ini terus, jadi tidak menimbulkan suara di air. Itu adalah untuk renang gaya crawl. Kemudian tangan di depan ya, tangan depan tarik ke belakang, terus ganti yang berikutnya seperti itulah. Cara mengambil nafasnya adalah ketika gerakan ke belakang ini otomatis badan akan miring ya. Ini telinga menempel di tangan dan kemudian mulut akan keluar dari air untuk mengambil nafas, terus dikeluarkan di dalam air. Nah kesalahan lagi biasanya itu kita tidak membuang nafas di dalam air sehingga paru-paru kita akan penuh dengan karbon dioksida sehingga hanya beberapa meter sudah ngap-ngapan ya. Harusnya kita ngambil nafas di luar terus dihabiskan di dalam air, keluarkan dari mulut dan hidung sampai benar-benar habis, baru kita ngambil nafas lagi. Nah kesalahannya itu biasanya itu kita mengeluarkan nafasnya itu pun tidak sampai habis, jadi cepat ngap-ngapan. Itu harusnya sampai habis, sampai benar-benar habis baru ngambil nafas lagi. Itu kemudian untuk gaya butterfly atau kupu-kupu. Gaya kupu-kupu yakni pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan untuk mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan juga harus membentang lalu mengepak dapat mengayuh maju ke depan. Nah untuk renang gaya kupu-kupu yaitu gerakan yang paling susah ya, karena gerakannya itu seperti terbang ya ke depan, terbang. Ngambilnya nafas ke depan. Sebenarnya ngambil nafasnya lebih mudah ya, cuma gerakannya itu lebih sulit karena kakinya itu harus bareng terus, gerakannya itu bareng seperti ini terus ya.
koordinasi gerakan kaki dan tangan. Kemudian ini untuk gaya punggung. Gaya punggung itu prinsipnya sama seperti gaya crawl, hanya kalau gaya punggung itu kita menghadap ke atas. Kalau gaya crawl itu menghadap ke bawah ya. Nah, ini gaya punggung. Gaya punggung itu ngambil nafasnya lebih mudah karena muka itu selalu di atas air ya. Kemudian gaya dada. Gaya dada ini nama lainnya adalah gaya katak karena gerakan renang ini meniru dari gerakan gaya katak. Gaya katak berenang ya. Jadi tangan di depan, tarik ke belakang, depan lagi, tarik ke belakang, depan lagi. Nah, seperti itu untuk tarikannya. Kemudian kakinya juga sama, ke belakang, tarik lagi, ke belakang, tarik lagi. Nah, ini sebenarnya untuk renang ini lebih mudah kita ketika praktek di kolam sehingga lebih paham ya. Nah, ini untuk teknik gaya renang ya. Yang pertama ya untuk teknik bernafas. Ini ya yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Yang poin kedua, tarik nafas melalui mulut dan tahan beberapa saat. Kemudian masukkan kepala Anda ke dalam air dan hembuskan melalui nafas dan hidung ya. Jadi nafasnya itu dikeluarkan di dalam air melalui hidung dan juga mulut ya. Kemudian teknik meluncur, setelah kalian belajar pernafasan baru kalian belajar untuk meluncur ya. Setelah meluncur kalian untuk belajar untuk mengapung. Mengapung itu prinsip dari sebenarnya ya manusia itu ketika dimasukkan ke dalam air harusnya mengapung. Yang membuat itu kita tidak mengapung karena kita banyak gerakan dan kita tidak rileks, kondisi badan itu tidak rileks sehingga banyak gerakan, semakin panik, akhirnya kalian tenggelam. Setelah tenggelam mati ya mungkin ya, itu akan mengapung ya. Prinsipnya manusia itu seperti itu karena massa jenis manusia dan air itu lebih ringan manusia ya. Jadi sehingga ketika orang dimasukkan ke dalam kolam harusnya itu mengapung. Ketika yang kita membuat mengapung itu karena kepanikan ya, panik, gerakannya semrawut, akhirnya semakin tenggelam. Setelah mati baru muncul ke permukaan lagi ya. Nah, ini kemudian mengambang tegak lurus secara vertikal ya, mengambang. Nah, setelah ini keempat ini bisa kalian lakukan, baru kalian belajar yang gaya 4 gaya tadi. Gaya yang pertama kali harus lebih mudah dilakukan adalah gaya crawl ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan gaya apa yang harus pertama kali dilakukan saat kalian berenang, yaitu gaya crawl ya. Kemudian setelah gaya crawl baru gaya punggung karena prinsipnya sama. Setelah itu gaya katak dan terakhir gaya butterfly atau kupu-kupu karena gaya katak dan gaya butterfly hampir mirip, perbedaannya hanya di bagian kakinya. Untuk materi kali ini cukup sekian ya. Untuk lebih paham kalian bisa buka di YouTube ya tentang gerakan-gerakan renang dan kemudian kalian bisa praktikkan sendiri di kolam ya, tentunya bukan di rumah. Kalau di rumah punya kolam juga nggak apa-apa, tapi jangan kolam ikan ya, harus kolam renang ya. Nah, ketika semakin dalam air itu semakin mudah kita untuk melakukan pengapungan atau karena apa? Karena daya tekan ke bawahnya semakin tinggi ketika air dalam. Ketika kalian berenang di kolam misalnya atau di sungai sedalam 1 meter pasti cepat lelah, tapi ketika kalian berenang di laut itu akan lebih mudah karena airnya itu lebih dalam. Kalau nggak percaya kalian bisa ikut nelayan terus kalian nyebur ke laut, itu otomatis kalian akan lebih mudah mengapung ya. Kalau tidak panik, dengan catatan ya, kalau panik ya walaupun sedalam apa ya kalian akan tenggelam. Prinsipnya seperti itu. Mungkin kalau kalian yang belum bisa berenang kemudian kalian main di kolam renang terus apesnya itu tenggelam, itu kalian jangan panik, kalian tetap tenang,
misalnya sudah sampai bawah, terus kalian jejakkan kaki ke bawah agar naik ke permukaan, kemudian tenang, otomatis akan tetap mengapung sambil menunggu dari bantuan yang datang. Jangan malah panik ya. Kalau panik itu pasti kalian banyak minum air, akhirnya paru-paru terisi oleh air, tidak bisa bernapas dan akhirnya akan meninggal ya. Baik ya, untuk materi kali ini cukup sekian saja. Kita tutup dengan doa, berdoa dimulai. Cukup, terima kasih ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.